Halo guys, ya akhirnya hari ini Olimpiade akan dimulai dan saya sangat excited dengan video hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang tunggal putri. Tunggal putri Indonesia di badminton terakhir kali meraih medali itu tahun 2008. Medali perunggu dari Maria Christine Yulianti. Dan sampai ke edisi yang akan diadakan di Paris ini belum pernah lagi ada pemain tunggal putri yang bahkan meraih medali pun tidak gitu. Jadi eh, dengan tren bagus di tahun 2024 kita lihat andalan Indonesia, kita harapkan Gregoria Mariska Tunjung bisa mendapatkan medali walaupun perjalanannya sangat berat dan tidak mudah. Oke, kita akan bahas pertama adalah drawing. Ada 13 pemain unggulan dan ada 39 total pemain. Jadi dalam pembagian grup tidak akan seperti main singles ya yang timpang, tapi semua akan diisi oleh 3 pemain tiap grupnya. Dari 39 pemain akan ada 13 yang jadi pemain unggulan, yaitu unggulan 1 An Seong dari Korea, unggulan 2 Chen Yufei dari China, unggulan ketiga adalah Tai Swing Chinese Taipei, kemudian Carolina Marin dari Spanyol, kemudian ada Akane Yamaguchi dari Jepang, He Bingjiao wakil Cina lainnya, kemudian Gregoria Mariska Tunjung adalah unggulan ketujuh, Aya Ohori dari Jepang unggulan ke-8, kemudian ada Pei Wen Zhang yang bermain untuk Amerika, PV Sindhu dari India, kemudian unggulan 11 Supanida Katetong dari Thailand, unggulan 12 Kim Ga-eun dari Korea, dan unggulan ke-13 Yeo Jia Min dari Singapura. Nah, kita akan membahas ke-13 pemain unggulan ini adalah pemain yang kuat ya. Maksudnya, meskipun kita tahu bahwa 5 besar di tunggal putri saat ini, An Se-young, Chen Yufei, Tai Tzu-ying, Marin, dan Yamaguchi, mereka adalah 5 pemain yang mendominasi, bisa saya katakan adalah mendominasi tunggal putri dalam 1 tahun terakhir. Kemudian nama-nama yang di bawahnya seperti He Bingjiao, Gregoria termasuk, kemudian Sindhu, Supanida, Yeo Jamin, mereka semua ya sesekali bisa menembus dominasi dari kelima pemain yang unggulan teratas, tapi akan sangat sulit. Kita harus bisa siapapun yang bisa mencapai peak performance saat Olimpiade ini ya. Jadi itu yang akan menarik untuk disaksikan. Oke, selain 13 nama unggulan, ada lagi nama yang menarik adalah Ratchanok Intanon. Ratchanok Intanon bukan pemain unggulan dan dia akan bergabung dengan Tai Tzu-ying. Jadi dari grup stage tunggal putri sudah ada tontonan yang menarik tentunya. Pemain-pemain lain ya yang menarik adalah grupnya Akane Yamaguchi yang tergabung dengan Michelle Lee dan Ted Tartuzar. Jadi satu grup ini 3 pemain bagus ya. Tentu Yamaguchi lebih diunggulkan, tapi 2 pemain lainnya tidak buruk. Michelle Lee dengan pengalaman yang bagus, pemain Kanada, dan juga Ted dari Myanmar, pemain bagus juga, tidak bisa diremehkan. Nama lain yang juga bisa menjadi patut diwaspadai oleh para unggulan adalah Nguyen Thuy Linh dari Vietnam yang tergabung di grupnya Bae Wen Chang. Kemudian Marin, grupnya diisi pemain Eropa semua ya. Ada Rachel Darragh dari Irlandia dan Jen Jira dari Swiss. Itu juga grupnya cukup menarik, tapi saya rasa Marin tetap lebih unggul daripada 2 pemain lainnya. Yang menarik juga ada pertemuan He Bingjiao dengan Kirsty Gilmore yang menjadi wakil United Kingdom ya. Jadi He Bingjiao juga punya lawan cukup berat di babak grup, dan juga Chen Yufei akan menghadapi Mia Blichfeld. Jadi bagi wakil Cina cukup ada tantangan tersendiri ya, walaupun jelas mereka lebih diunggulkan. Nah, proyeksi bagi Gregoria, satu-satunya wakil Indonesia ini, adalah bergabung dengan wakil Ukraina, Polina Burova, dan juga wakil dari Czekia ya. Dan saya rasa Gregoria jelas lebih unggul daripada 2 pemain Eropa ini. Saya harapkan bisa lolos ke 16 besar tanpa menghadapi halangan yang berarti. Oke,
Jika Gregoria lolos ke 16 besar, maka proyeksinya adalah mempertemukan antara Kim Ga-eun, wakil Korea, atau Go Jin-wei dari Malaysia. Ya, Gregoria saya rasa kemungkinan besar akan bertemu antara satu dari dua pemain ini ya. Jadi siapapun pemenang antara Kim Ga-eun dan Go Jin-wei, dan Go Jin-wei tidak bisa diremehkan ya, sekalipun dia datang tanpa pelatih. Wakil Malaysia, dia walaupun menderita penyakit, tapi dia tetap tunggal putri nomor 1 Malaysia. Dia tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, jika Gregoria bisa melewati Kim Ga-eun atau Go Jin-wei, maka proyeksi lawan di quarter final adalah antara Tai Tzu-ying atau Ratchanok Intanon. Siapapun yang bisa memenangkan pertandingan di group stage itulah yang saya rasa akan maju ke quarter final. Karena dari grup Tai Tzu-ying dan Intanon, mereka akan mendapatkan bye dan langsung melaju ke quarter final. Selanjutnya, jika Gregoria masih bisa melaju, kita harapkan melaju ke semifinal, maka di semifinal sudah ditunggu antara Han Se-yong, pemain nomor 1 dunia, atau Akane Yamaguchi. Itu proyeksi saya ya. Jadi saya rasa salah satu dari dua pemain ini akan sangat menjadi tantangan berat bagi Gregoria. Tentu Tai Tzu-ying pun belum pernah dikalahkan oleh Gregoria ya, dan Han Se-yong. Tapi Yamaguchi dan Intanon sudah pernah dikalahkan. Jadi tantangan berat jika quarter final ketemu Tai Tzu-ying, dan kalau sudah menang lawan Han Se-yong di semifinal. Dan untuk final, saya rasa dua nama yang berarti adalah antara Carolina Marin dan Chen Yufei. Keduanya adalah peraih gold medal di edisi sebelumnya, di Rio Marin dan di Tokyo Chen Yufei. Jadi perjalanan Gregoria jelas tidak mudah. Oke, group stage cukup mudah. 16 besar akan menantang. Meskipun rekornya lebih bagus ya untuk menghadapi Kim Ga-eun atau Go Jin-wei. Dan quarter final akan jadi tantangan terberat, maksudnya semenjak group stage ya, antara Tai Tzu-ying atau Intanon. Saya harapkan kalau Intanon mungkin setidaknya sudah lebih pede karena sudah menang sebelumnya di Uber Cup. Dan untuk Tai Tzu-ying saya harap Gregoria bisa main lepas saja ya, apapun yang terjadi ya, semoga saja bisa pecah telur, tapi ya yang penting main lepas saja ya. Maka perjalanannya seperti itu, tidak mudah, tapi setidaknya lebih adil ya, karena semua pemain kecuali tiga orang unggulan akan mendapatkan bye di 16 besar, dan sementara semua pemain ya akan maksimal hanya main 6 pertandingan. Jadi untuk tunggal putri cukup adil drawnya, karena tidak ada yang grupnya lebih dari 3. Oke. Ada hal unik lainnya adalah pemain China, He Bingjiao dan Chen Yufei, mereka proyeksikan akan bertemu di quarter final. Jadi China tidak bisa mendapatkan lebih dari 1 medali di Olimpik kali ini di sektor tunggal putri. Jadi itu menarik untuk ditunggu. Selebihnya ya tentu saja Gregorias, kita berikan doa terbaik, harapan, turunkan ekspektasi sama seperti wakil-wakil Indonesia di sektor lainnya. Coach Herli juga bisa memberi masukan sama seperti bagaimana ketika dia mendampingi Gregoria hasilnya cenderung bagus ya. Dan Gregoria adalah pemain yang paling konsisten saya rasa di sepanjang 1 tahun terakhir inilah. Maksudnya tiap turnamen itu lolos quarter final, semifinal, dan dia sudah berkutat di 10 besar dunia, ranking 10 besar dunia selama ya setahun terakhir ini. Jadi kita harapkan yang terbaik ya, persiapannya sudah baik. Hari ini hari pembukaan Olimpiade, siap main, siap tanding, apapun yang terjadi, waktunya memberikan yang terbaik bagi Indonesia. So, stay strong. Let's go!